mahasiswa sekalian, selamat datang di kuliah farmasi tingkat dasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarah farmasi itu. Kita sebagai insan kefarmasian patutnya mengetahui dan bahkan mungkin menghargai dari sejarah pengobatan pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Selanjutnya dalam kuliah ini kita akan juga membahas tentang siapa saja sih tokoh-tokoh pelopor farmasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya ilmu farmasi. Marilah kita sama-sama mengenal lebih dalam sejarah pengobatan di dunia. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa sih ilmu farmasi itu? Kemudian kapan ilmu farmasi itu ditemukan? Dan siapa saja sih pelopor ilmu farmasi? Nah, mari kita bahas satu persatu. Farmasi berasal dari kata farmakon, di mana bahasa ini adalah berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obat atau guna-guna yang dapat dipakai untuk maksud baik ataupun jahat. Pada zaman purba, pengobatan dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap perilaku burung bahkan binatang. Kemudian pemanfaatan air dingin, dedaunan, bahkan sampai kotoran atau lumpur untuk melakukan pengobatan. Kemudian beralih kepada zaman Babilonia kuno. Pada zaman Babilonia kuno atau dikenal sebagai peradaban Mesopotamia kuno, dikenal sebagai praktek seni apotik. Praktek penyembuhan sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, ya, di mana adalah yang melakukan praktek itu apoteker dan dokter yang tidak terpisahkan dan berada dalam satu kesatuan. Teks medis berupa tablet kuno dari batu dari tanah liat yang besar, berisi beberapa tulisan-tulisan tentang obat dan penyakit. Kemudian catatan pertama terkait gejala penyakit, terdapat juga ada resep dan arah yang digunakan untuk peracikan, serta doa yang digunakan kepada para dewa dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengobatan. Kemudian pada zaman Cina kuno, menurut legenda berasal dari Sennung, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, terdapat seorang kaisar yang mencari dan menyelidiki nilai obat dari beberapa ratus herbal. Nah, tanaman obat penemuannya itu berupa podophyllum, rhubarb, ginseng, stramonium, kulit kayu manis, dan ephedra. Selanjutnya pada masa Papyrus Ebers, yaitu pada abad ke-16 sebelum Masehi, ditemukanlah sebuah gulungan oleh salah seorang ahli yang berasal dari Jerman, di mana keahliannya adalah tentang Mesir kuno, yaitu George Eber. Maka disebutlah Papyrus Ebers dari hasil penemuannya tersebut. Di dalamnya terdapat kurang lebih 800 formula resep yang mencakup 700 macam atau jenis bahan obat. Nah, contohnya berupa anisi, jarak, akasia, besioksida, natrium bikarbonat, NaCl, belerang, anggur, susu, madu, dan sebagainya. Kemudian peralatan-peralatan yang terdapat di dalam gulungan tersebut berupa lumpang, penggiling, ayakan, timbangan, dan sebagainya. Dan bentuk-bentuk sediaan yang terdapat dalam gulungan itu disebutkan bahwa seperti pil, trocisci, obat kumur, obat cuci atau lotion, salep mata, plester, obat pompa atau enema, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang para pelopor ilmu kefarmasian. Nah, kita akan membahas tentang ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran. Yang pertama kita kenal sebagai
Hippocrates, yaitu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia adalah seorang dokter Yunani, di mana beliau ini mempelopori suatu istilah yaitu farmakon, yang diartikan sebagai obat yang dimurnikan hanya untuk tujuan kebaikan. Hippocrates juga diberi penghargaan yang tinggi dan disebut sebagai bapak ilmu kedokteran sampai saat ini. Kemudian tokoh yang kedua adalah Dioscorides, adalah seorang dokter Yunani yang juga ahli botani. Pertama kali menggunakan ilmu tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Ya, melalui hasil karyanya yang sama-sama kita kenal sebagai De Materia Medica, dianggap sebagai awal dari pengembangan botani farmasi yang sekarang dikenal sebagai farmakognosi. Kemudian obat-obat yang berasal atau yang telah berhasil dibuat oleh Dioscorides ini antara lain adalah opium, ergot, Hyoscyamus, dan cinnamon. Tokoh yang ketiga adalah Galen, yaitu sekitar tahun 130 sampai 200 setelah Masehi. Beliau ini adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Beliau menciptakan suatu sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan pengobatan. Ya, beliau ini kita kenal sebagai pelopor lahirnya farmasi Galenica yang sama-sama kita kenal di abad ini. Pelopor atau tokoh yang keempat adalah Philippus Aurelius Theophratus Bombastus van Hohenheim, yaitu pada sekitar tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Beliau ini adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss. Ya, beliau ini dikenal sebagai Paracelsus sampai saat ini dengan gelarnya. Kemudian yang kelima, tokoh yang berpengaruh dalam ilmu kefarmasian adalah Ibnu Al-Baitar. Ya, beliau ini melalui risalahnya yang berjudul Al-Jami fi Al-Tib, mengupas beragam tumbuhan berkhasiat obat. Ya, sekarang lebih dikenal dengan nama herbal. Tokoh yang keenam adalah Abu Ar-Rayhan Al-Biruni, yaitu pada tahun 973 Masehi sampai 1051 Masehi. Al-Biruni mengenyam pendidikan di Khwarizm melalui kitabnya As-Sidana Fitib Al-Biruni, mengupas secara lugas dan jelas mengenai seluk-beluk ilmu farmasi, meneguhkan peran farmasi serta tugas dan fungsi yang diemban seorang farmasis. Tokoh yang berikutnya adalah Abu Ja'far Al-Ghafiq, wafat pada tahun 1165 Masehi. Ya, beliau ini menghasilkan suatu teori atau membuat suatu teori di mana teorinya ataupun ilmu yang dihasilkan adalah tentang komposisi, dosis, meracik dan menyimpan obat-obatan. Dituliskannya dalam kitab Al-Jami Al-Adwiyah Al-Mufradah, memaparkan tentang pendekatan metodologi eksperimen serta observasi dalam bidang farmasi. Tokoh yang kedelapan adalah Al-Razi. Ya, ilmuwan muslim ini dikenal di barat dengan nama Rhazes. Al-Razi memperkenalkan penggunaan bahan kimia dalam pengobatan ataupun pembuatan obat-obatan seperti pada obat-obatan kimia saat ini. Kemudian pelopor yang kesembilan dikenal dengan nama Sabur Ibnu Sahal, wafat pada tahun 869 Masehi. Tokoh yang kesembilan ini adalah Sabur Ibnu Sahal, wafat pada tahun 869 Masehi. Beliau adalah dokter pertama yang mempelopori farmakopeia atau dikenal saat ini adalah farmakope. Menulis kitab Al-Aqrabuddin
Kitabnya ini berisi resep kedokteran tentang kaidah dan teknik meracik obat, tindakan farmakologis, dan dosis dari obat tersebut. Kemudian formula ini ditulis untuk ahli-ahli farmasi selama hampir 200 tahun. Dan tokoh yang terakhir yang perlu kita kenal pada ilmu kefarmasian adalah Ibnu Sina. Beliau ini adalah cendekiawan muslim juga, di mana beliau menuliskan kitab yang fenomenal dikenal sebagai Canon of Medicine, menjelaskan lebih kurang 700 cara pembuatan obat dengan kegunaannya. Ibnu Sina juga menguraikan tentang obat-obatan yang sederhana. Demikianlah untuk pertemuan pertama ini tentang sejarah ilmu kefarmasian. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, kita akan berdiskusi pada sesi diskusi dalam perkuliahan ini. Demikianlah perkuliahan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.